Kisah lucu Abu Nawas ketika mengikuti sayembara ayam bertelur. Suatu hari, ayam betina milik Raja Harun bertelur. Hal ini membuat sang raja senang dan kegirangan, mengingat ayam itu adalah ayam kesayangannya. Atas rasa syukur itu, maka Baginda Raja akan mengadakan sebuah sayembara besar. Beliau lalu memerintahkan kepada pengawal kerajaan untuk menyebarkan informasi sayembara itu kepada seluruh rakyat. Sayembara itu hanya berisi sebuah pertanyaan mudah. Barang siapa yang mampu menjawabnya dengan tepat, maka dia akan mendapatkan hadiah besar, yaitu 1 pundi emas. Tetapi apabila tidak mampu menjawabnya, maka dia akan mendapatkan sebuah hukuman penjara. Pengumuman sayembara itu disambut antusias oleh seluruh rakyat negeri, terutama orang-orang miskin. Apalagi hadiah yang ditawarkan sungguh memang menggoda nafsu. Namun karena beratnya hukuman yang nantinya bisa saja diterima, maka banyak masyarakat yang ketakutan mengikuti sayembara itu. Dari sekian banyak rakyat yang ada, akhirnya hanya ada 4 orang yang berani dan nekat mengikuti ajang sayembara bergengsi di kerajaan dinasti Abbasiyah itu. Salah satu dari keempat peserta itu diantaranya adalah Abu Nawas. Ketika hari sayembara telah tiba, maka dimulailah ajang bergengsi itu. Para peserta mulai mempersiapkan diri di depan panggung. Baginda Raja lalu mulai menaiki panggung sayembara untuk memanggil satu persatu peserta. Di dalam sayembara itu terdapat persyaratan yang cukup ketat. Di antaranya, jawaban peserta harus masuk akal dan wajib mampu menjawab sanggahan dari sang Baginda Raja. Apabila bisa lolos dari 2 persyaratan itu, maka dia akan ditetapkan sebagai pemenangnya. Sang Baginda Raja kemudian mulai memanggil peserta pertama ke dalam panggung. Baginda lalu bertanya, "Manakah yang lebih dahulu, telur atau ayam?" "Telur, wahai Baginda," jawab peserta pertama. "Apa alasannya?" tanya Baginda. "Bila ayam lebih dahulu, itu sungguh tidak mungkin, Baginda, karena ayam berasal dari telur," jelas peserta pertama. "Kalau begitu, siapa yang mengerami telur itu?" sanggah Baginda. Setelah mendengar sanggahan sang raja, peserta pertama lalu pucat pasi tak mampu menjawabnya. Wajahnya terlihat mendadak berubah kebingungan. Ia tidak bisa menjawabnya. Oleh karena itu, tanpa ampun lagi, pihak kerajaan lalu memasukkannya ke dalam penjara. Kemudian dipanggillah peserta kedua. "Manakah yang lebih dahulu, telur atau ayam?" tanya Baginda. "Baginda yang mulia, sebenarnya telur dan ayam tercipta dalam waktu yang bersamaan," jawab peserta kedua. "Bagaimana bisa bersamaan?" tanya Baginda. "Bila ayam lebih dahulu, itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur. Bila telur lebih dahulu, itu juga tidak mungkin, karena telur tidak bisa menetas tanpa dirami," jelas peserta kedua. "Bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan?" sanggah Baginda dengan memojokkan. Setelah mendengar sanggahan dari sang Baginda, peserta kedua ini kemudian menjadi bingung. Karena tidak bisa menjawabnya, maka akhirnya dia juga dijebloskan ke dalam penjara. Selanjutnya dipanggillah peserta ketiga. "Manakah yang lebih dahulu, telur atau ayam?" tanya Baginda. "Tuanku yang mulia, sebenarnya ayam tercipta lebih dahulu daripada telur," jawab peserta ketiga. "Sebutkan alasanmu," kata Baginda. "Menurut hamba, yang pertama tercipta adalah ayam betina," kata peserta ketiga meyakinkan. "Lalu bagaimana ayam betina bisa beranak pinak seperti sekarang, sedangkan ayam jantan tidak ada?" kata Baginda memancing. "Ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan. Telurnya dierami sendiri, lalu menetas dan menurunkan anak ayam jantan. Kemudian menjadi ayam jantan dewasa dan mengawini induknya sendiri," jelas peserta ketiga. "Bagaimana bila ayam betina mati sebelum ayam jantan yang sudah dewasa sempat mengawininya?" sanggah sang Baginda.
Setelah mendengar sanggahan dari sang baginda, peserta ketiga pun tidak bisa menjawab sanggahan dari sang baginda. Oleh karena itu, ia pun akhirnya juga mengalami nasib yang sama dengan peserta sebelumnya, yaitu dijebloskan ke dalam penjara. Selanjutnya, peserta keempat pun dipanggil. Kini hanya tinggal giliran peserta yang terakhir, yaitu Abu Nawas. Abu Nawas mulai deg-degan dan siap-siap mendapatkan pertanyaan dari sang baginda raja. "Manakah yang lebih dahulu, telur atau ayam?" tanya baginda. "Yang pasti adalah telur dulu, baru ayam baginda," jawab Abu Nawas. "Coba terangkan alasanmu secara logis," kata baginda ingin tahu. "Ayam bisa mengenal telur, sedangkan sebaliknya telur tidak bisa mengenal ayam," jelas Abu Nawas dengan santainya. Mendengar jawaban cerdas Abu Nawas, baginda raja lalu tertakjub dan heran. Sang baginda lalu terkagum dengan menggeleng-gelengkan kepala. Kok bisa ya mulut lamis Abu Nawas bisa menjawab kenal dan tidak mengenal? Sontak saja jawaban Abu Nawas tidak bisa disanggah lagi oleh sang baginda. Sang baginda pun akhirnya menyerah dengan jawaban Abu Nawas, karena jawabannya memang sungguh sulit tersanggahkan. Karena dinilai jawaban Abu Nawas masuk akal dan tak terbantahkan, maka akhirnya Abu Nawas diputuskan sebagai pemenangnya. Sang baginda raja sangat mengapresiasi kemenangan Abu Nawas yang sungguh luar biasa. Dan sesuai janji, sang baginda raja akhirnya memberikan hadiah istimewa kepada Abu Nawas, yaitu 1 pundi emas. Abu Nawas tidak menyangka bahwa jawaban anehnya bisa menjadikannya pemenang di ajang ayam bertelur itu, sehingga dia juga selamat dari hukuman penjara, mengingat sudah 3 peserta yang dijebloskan ke dalam penjara kerajaan. Pada video kali ini, admin akan menceritakan sebuah kisah gila dan lucu Abu Nawas yang berani buang air besar di atas Raja Harun ar-Rasyid. Apa jadinya jika ada orang yang tidak punya akhlak terhadap rajanya? Pasti sang raja akan sangat marah hingga bisa memberi hukuman yang cukup berat kepada orang itu. Hal inilah yang juga dilakukan Abu Nawas kepada Raja Harun ar-Rasyid. Sudah berkali-kali Abu Nawas menjebak dan menjahili Raja Harun hingga membuat sang raja sangat murka. Walaupun sudah sering mendapatkan hukuman dari sang raja, namun rupanya Abu Nawas tidak ada kapoknya membuat ulah terus. Salah satu kelakuan gila Abu Nawas yaitu pernah berak di atas Raja Harun ar-Rasyid. Peristiwa lucu inilah yang membuat sang baginda raja marah dan memberi hukuman mati kepada Abu Nawas yang beraninya ngising sembarangan. Pada suatu hari, Raja Harun mengadakan sebuah perjalanan untuk menjelajahi hutan-hutan. Untuk kegiatan itu, beliau lalu mengajak Abu Nawas dan beberapa pengawal untuk menemaninya. Sang raja juga mengingatkan kepada pengawalnya untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Peraturan kebersihan lingkungan itu adalah undang-undang yang harus dipatuhi oleh seluruh rakyat negeri itu. Siapapun yang berani melanggar, maka akan dikenakan sanksi hukuman. Sang raja berkata kepada Abu Nawas dan para pengawal, "Wahai kalian semua, aku ingatkan kalian tentang pentingnya undang-undang kebersihan lingkungan. Siapapun dilarang buang air besar di sungai kecuali aku. Apabila hendak berak di sungai, maka wajib seizinku dulu. Siapapun yang melanggar undang-undang ini, maka dikenakan sanksi hukuman mati. Paham kalian semua?" "Siap, paham baginda," sahut para pengawal. Kemudian sang raja dan rombongan melanjutkan menjelajahi hutan. Ketika berada di tengah perjalanan hutan, tiba-tiba perut sang raja mules dan kebelet berak. "Aduh, stop pengawal, stop dulu, kita berhenti di sini dulu. Aku mau berak, sudah tidak tahan ini rasanya," perintah sang raja. Terpaksa perjalanan itu dihentikan sementara. Sang raja lalu pergi mencari sungai untuk menyelesaikan hajatnya. Setelah menemukan sungai, sang raja lalu berak di aliran sungai itu. Kondisi air yang digunakan berak sang raja waktu itu genangannya mengalir menuju ke arah utara. Pada waktu yang bersamaan, Abu Nawas juga ikut kebelet berak.
Dia kebingungan mau berak di mana. Tetapi dengan nekatnya, dia lalu memutuskan pergi menuju sungai untuk membuang hajatnya. Dengan sembrononya, Abu Nawas lalu berak bersebelahan dengan sang raja, tepatnya di sebelah atas aliran air sungai itu. Dengan leganya, Abu Nawas lalu mengeluarkan kotoran tahinya. Kotoran itu lalu terbawa arus air sungai dari arah selatan menuju ke arah utara, tepatnya menuju sang raja. Tidak terduga, kotoran tai Abu Nawas mengalir mendekati sang Raja Harun yang lagi fokus berak juga. Ketika sang raja melihat ada pisang goreng yang nongol di depannya, beliau lalu marah dan naik pitam. "Hai, siapa yang berani-beraninya berak di sungai ini? Ini kotoran siapa? Ini tainya siapa? Kurang ajar, gak ada akhlak," ucap sang baginda dengan nada emosi. Peristiwa ini jelas menentang undang-undang yang sudah dibuat oleh sang baginda. Sang raja lalu memerintahkan untuk mencari orang yang berani sembarangan buang air di sungai itu. Setelah diselidiki, ternyata itu semua adalah kelakuan dari Abu Nawas sendiri. Abu Nawas lah yang menjadi tersangka atas tindak kriminal ngising atau berak sembarangan di sungai. Atas kesalahannya itu, maka Abu Nawas selalu dibawa ke pengadilan kerajaan. Setelah menjalani sidang, pengadilan kerajaan akhirnya memutuskan memberikan sanksi hukuman mati kepada Abu Nawas. Hukuman ini dijatuhkan akibat Abu Nawas berani melanggar undang-undang tentang kebersihan lingkungan. Namun sebelum Abu Nawas dihukum mati, kerajaan memberikan sebuah kesempatan terakhir kepada Abu Nawas untuk membela diri. "Wahai Abu Nawas, atas kesalahanmu kau dijatuhi hukuman mati. Namun kerajaan memberimu sesuatu kesempatan untukmu. Silakan melakukan pembelaan. Silakan sampaikan apa alasanmu melakukan perbuatan itu. Jika alasanmu logis, maka bisa menyelamatkanmu." Pada kesempatan itu, Abu Nawas mulai memutar-mutar otaknya untuk menemukan alasan yang tepat. Dengan mudahnya, akhirnya Abu Nawas berkata kepada sang baginda raja, "Wahai paduka raja yang mulia, sebenarnya aku ini sangat rela dihukum mati. Tapi perkenankanlah aku menyampaikan beberapa alasan sebab hamba berani berak bersama paduka di sungai. Sebenarnya justru itu adalah bukti atas kesetiaan hamba kepada baginda raja." Perkataan Abu Nawas ini membuat baginda terheran-heran. Abu Nawas melanjutkan, "Wahai baginda, alasan hamba adalah karena kotoran baginda harus hamba kawal dengan kotoran hamba kemana perginya. Kotoran hamba selalu berada di belakang kotoran baginda. Ini adalah bukti akhlak dan kesetiaanku kepada baginda. Justru yang seharusnya dihukum mati adalah rakyat baginda yang berani berak di utara baginda karena telah lancang mendahului kotoran baginda," ungkap Abu Nawas dengan pedenya. Setelah mendengar jawaban Abu Nawas, sang raja lalu termanggut-manggut kagum atas alasan Abu Nawas yang masuk akal. Sang baginda sangat terenyuh dan haru mendengar alasan Abu Nawas yang sangat menakjubkan dan luar biasa. Atas jawaban itulah akhirnya Abu Nawas dibebaskan dari hukuman mati. Tidak sampai di situ saja, Abu Nawas lalu malah diberi hadiah istimewa oleh baginda raja sebab atas jasa dan pengorbanannya. Perbuatan Abu Nawas itu sungguh membuat bangga sang baginda raja. Subhanallah. Pada video kali ini, admin akan menceritakan sebuah kisah lucu tentang tongkat ajaib Abu Nawas setelah ditipu para pencuri dan dimarahi istrinya. Semasa hidup, Abu Nawas banyak sekali meyakinkan, mengecoh, dan menjebak banyak orang. Namun kali ini, Abu Nawas lah yang mengalami nasib amjar ketika ditipu oleh sekomplotan para pencuri saat transaksi jual beli hewan. Setelah Abu Nawas mengalami penipuan yang cukup merugikan, dia lalu mendapat semprotan pedas dari sang istri setelah pulang. Istri Abu Nawas sangat marah dan ngomel-ngomel atas keteledoran suaminya yang mudah ditipu saat menjual ternaknya. Walaupun disentak dan diomeli sang istri, Abu Nawas tetap santai-santai dan tidak merasa dirugikan. Untuk mengobati omelan sang istri,
Abu Nawas selalu bertingkah koplak dan lucu dengan mencari tongkat super ajaib dan canggih di hutan. Suatu hari, Abu Nawas hendak menjual keledainya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk istri dan keluarganya. Atas bujukan sang istri, Abu Nawas lalu berangkat pergi ke pasar dengan membawa keledainya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba tidak disangka muncullah 4 orang asing yang nampaknya aneh. Ternyata mereka adalah pencuri dan penipu yang bermaksud hendak menipu dan meyakinkan Abu Nawas bahwa ternak yang dibawanya adalah kambing, bukan keledai. Komplotan orang itu lalu mengatur strategi untuk mengelabui Abu Nawas. Kemudian datanglah penipu pertama menghampiri Abu Nawas dan berkata, "Hei kau, apa kamu mau menjual kambingmu itu?" "Ya, aku hendak menjual ternakku, tapi ini bukan kambing," jawab Abu Nawas. Loh, kalau bukan kambing itu hewan apa?" tanya pencuri. "Ini itu keledai, bukan kambing," jawab Abu Nawas. "Kalau kau anggap itu keledai, coba saja sana jual ke pasar dan tanyakan sendiri harganya kepada penjual," seru penipu pertama sambil berlalu meninggalkan Abu Nawas. Abu Nawas nampaknya belum terpengaruh dengan ocehan orang itu. Abu Nawas selalu menaiki keledainya dan meneruskan perjalanannya lagi. Kemudian tiba-tiba datanglah penipu kedua dan berkata, "Hai tuan, kenapa kau menunggangi kambingmu?" "Hadeh, ini itu keledai bukan kambing, coba lihat aja," jawab Abu Nawas. "Kalau itu keledai, mana mungkin aku tanya-tanya kepadamu? Dasar orang stres," seru si pencuri. "Begini, kalau ini kambing, mana mungkin aku menungganginya," kata Abu Nawas. "Kalau kau tak yakin, coba tanyakan saja sana kepada orang-orang di pasar," jawab si penipu. Abu Nawas nampaknya belum terpengaruh. Dia lalu tetap melanjutkan perjalanannya ke pasar. Kemudian tiba-tiba datanglah penipu ketiga dan berkata, "Hei kau, mau dibawa kemana kambingmu itu?" Abu Nawas mulai berpikir-pikir, apa iya ya yang dibawanya adalah kambing? Pasalnya sudah 3 kali ada orang yang ngomong kalau yang dibawanya kambing, bukan keledai. Penipu ketiga itu lalu memanfaatkan keraguan Abu Nawas. "Hei tuan, walaupun dirimu tetap yakin itu adalah keledai, tapi nyatanya itu kambing. Kambing bukan keledai." Penipu ketiga lalu berlalu. Abu Nawas lalu melanjutkan perjalanannya lagi ke pasar. Tiba-tiba kemudian datanglah penipu keempat dan berkata, "Hai tuan, bagus banget kambingmu itu. Kalau boleh, mau aku beli." "Apa kamu yakin kalau ini kambing?" tanya Abu Nawas dengan keraguan. "Iya, itu kambing. Sini aku beli saja 5 dirham saja. Boleh tidak?" tawar si penipu. Dengan berbagai pertimbangan dan keyakinan, akhirnya Abu Nawas menyetujui harga itu dan menjual ternaknya itu dengan harga 5 dirham saja. Setelah itu, pulanglah Abu Nawas menuju rumah. Setelah sampai di rumah, Abu Nawas selalu menjadi bulan-bulanan istrinya. Abu Nawas lalu dibentak dan diomeli sang istri karena mau-maunya dibodohi dan ditipu. Sang istri marah karena keledainya dijual cuma 5 dirham saja. Jelas ini kebangetan murahnya dan sangat merugikan. Padahal seharusnya harga keledai lebih mahal, yaitu bisa sampai 50 dirham. Lah ini kok cuma 5 dirham saja, disamakan kayak kambing. Kemudian ketimbang Abu Nawas stres diomel-omeli sang istri, dia lalu memilih pergi menuju ke sebuah hutan untuk mencari kayu-kayuan. Di sana, dia lalu merubah dan menjadikan kayu itu menjadi tongkat ajaib penghasil uang. Abu Nawas lalu merubah dirinya menjadi orang sakti mandraguna. Akhirnya, kabar kesaktian Abu Nawas tersebar luas di masyarakat. Orang-orang banyak yang membicarakan kesaktian tongkat yang dimiliki Abu Nawas. Selain itu, informasi ini lalu menyebar luas hingga sampai kepada para pencuri dan penipu. Orang-orang jahat itu akhirnya ingin sekali memiliki tongkat ajaib itu.
Kemudian para pencuri itu lalu mengadakan sebuah survei. Ternyata benar, mereka melihat sendiri kesaktian tongkat ajaib Abu Nawas. Ketika itu Abu Nawas mengacungkan tongkat saktinya ke arah toko-toko dan warung, kemudian membeli barang-barangnya tanpa membayarnya. Hal gaib inilah yang membuat para pencuri tertarik ingin memiliki dan membeli tongkat itu. Mulanya sih Abu Nawas enggan menjual tongkat ajaibnya karena jual mahal. Si pencuri lalu menawar dengan harga tinggi, yaitu 100 dirham. Akhirnya Abu Nawas mensetujui dan memberikan tongkat itu kepada komplotan yang pernah menipunya itu. Komplotan pencuri sangat bangga karena telah berhasil memiliki tongkat ajaib itu. Mereka lalu mempraktikkan tongkat itu di sebuah warung makan. Setelah makan, si pencuri lalu mengacungkan tongkat sakti itu kepada si penjual. Sontak saja, hal ini membuat penjual marah. Apa-apaan kalian ini, mengacung-acungkan tongkat segala seperti ini? Loh, bukannya tadi Abu Nawas juga mengacungkan tongkat sehingga dibebaskan dari membayar? Sanggah si pencuri. Iya betul, tapi dia sebelumnya sudah menitipkan uang makan kepadaku terlebih dahulu, kata si penjual. Mendengar jawaban itu, para pencuri kaget. Waduh, sialan, ternyata kita sudah ditipu Abu Nawas. Bukannya untung menipu, malah bokek rugi besar seperti ini. Aduh. Nah, itulah kisah cerdik Abu Nawas ketika ditipu dan menipu para komplotan pencuri dan penipu. Semoga kisahnya menghibur dan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.